Halo, Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Opa Daily ya. Nah, pada video kali ini saya akan mewawancarai atau bincang santai nih sebenarnya nih, atau ngobrol bareng dokter bedah saraf termuda. Nah, mungkin di sini kita perkenalan dulu ya. Silakan, Dok. Halo, iya, makasih ya sebelumnya. Perkenalkan, saya Dr. Ronas Putra Agung. Saya dokter spesialis bedah saraf. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Raden Matahir. Kemudian saya juga seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Jambi. Oh, gitu. Nah, Dok, selain di Matahir, dokter ada kerja di tempat lain lagi nggak ya? Ya, jadi selain di Rumah Sakit Umum, saya juga bekerja di Rumah Sakit Mitra di Kota Baru. Ya, Kemudian di Rumah Sakit Erni Medika. Erni Medika dengan Mitra, Dok ya. Ya. Oke, sobat Opa semua. Nah, gini Dok, Dokter Ronas ini kan adalah dokter spesialis bedah saraf ya. Tentunya sebelum menjadi bedah saraf, jadi kita di sini mau bincang santai ya, atau ngobrol santai ini tentang pengalaman Dokter Ronas sebelum menjadi spesialis bedah saraf. Oke. Nah Dok, mungkin kan Dokter Ronas ini kan dokter spesialis bedah saraf. Mungkin sebelum menjadi dokter bedah saraf, mungkin dokter bisa menceritakan nih pengalamannya. Apakah memang bedah saraf ini memang keinginan atau impian Dokter Ronas kan? Atau gimana nih cerita awalnya kok bisa memilih bagian bedah saraf nih? Oke, ya jadi ini ceritanya ya dulu pada saat setelah preklinik kan kita ada koas ya, atau dokter muda. Dokter muda Nah, selama 2 tahun kan dulu waktu 2 tahun, sekarang sudah 1,5 tahun ya mungkin ya. Ya, mungkin dipercepat. Jadi pada saat dulu koas saya itu memang sangat tertarik dengan ilmu bedah. Tertarik ya, Dok? Iya. Kita kan sudah ikut rotasi ke semua stase kan, ada stase bedah, kemudian stase penyakit dalam, anak, anestesi, obgyn, dan ternyata menurut saya yang paling keren sih waktu dulu ya, bedah, karena kegiatannya, kemudian operasinya itu laki banget. Oh gitu ya? Iya. Jadi memang tertarik di bedah tuh memang keren ya? Iya, awalnya seperti itu. Tapi ternyata pas setelah dijalani, pada saat saya sudah menjadi dokter umum itu tahun 2011, saya kan kerja di Rumah Sakit Siloam di Jambi. Dan ternyata bekerja di UGD itu banyak kasus bedah. Dan paling cukup sering saya temui. Oh, jadi waktu magang atau kerja ya? Betul. Kerja di Siloam, itu memang sering menemukan kasus-kasus bedah? Iya. Dan wah makin tertarik nih. Makin tertarik ya? Iya. Apalagi kasus bedah yang cukup sering saya ketemui itu kasus kecelakaan lalu lintas. Oh. Iya, nah setelah itu sepertinya saya lihat kasus-kasus trauma ini, menarik. Jadi setiap kasus ada berbagai macam cara, jadi sangat dinamis sekali dan tidak bosan gitu kan? Tidak bosan ya? Tidak bosan. Kemudian setelah saya kemudian selama saya menjadi dokter umum juga, saya itu mengikuti semua operasi dokter-dokter bedah karena saya minat bedah. Jadi saya pengen tahu dong, kira-kira ilmu bedah apa sih yang paling saya minati? Karena ada banyak kan, ilmu bedah itu mulai dari bedah umum kemudian bedah saraf ya, ada bedah ortopedi, urologi, bedah plastik, ya banyak, bedah anak kan. Nah banyak sekali. Jadi dokter Ronas ikutin nih operasinya atau apanya gitu? Betul. Nah jadi pada saat off atau ada waktu, ya misalnya setelah shift saya kerja ada operasi, saya ikutin. Jadi mulai dari operasi bedah umum saya ikuti. Jadi ada kasus laparotomi gitu, saya ikuti untuk memahami kira-kira menarik nggak. Kemudian ada kasus patah tulang ortopedi, saya ikuti juga operasinya. Ya. Kemudian ada kasus urologi juga saya ikuti. Jadi semuanya saya ikuti lah ibaratnya. Sebelum saya memasuki mau masuk PPDS saya benar-benar saya ikuti dulu. Sehingga
saya tidak salah masuk jurusan nanti. Iya, iya. Benar. Karena ini seumur hidup kan, setelah kita masuk PPDS, ya rugi dong, rugi waktu, rugi biaya juga kalau sempat kita menyesal. Nah, lalu setelah mengikuti, sepertinya yang paling menarik adalah ilmu bedah saraf menurut saya. Jadi sudah ngikutin semua operasi hampir ya? Iya. Dari bedah umum, urologi ya, ortopedi, saraf. Ternyata dokter Anas ini lebih tertarik atau mungkin lebih kayaknya passionnya ya katanya. Iya, lebih. Passionnya kayaknya betul. aduh bedah saraf nih ya gitu ya. Bedah saraf. Jadi itu dokter Ronas akhirnya ngambil kuliah bedah saraf. Ya. Di mana tuh dok? Akhirnya setelah pertama saya ini dulu sudah saya melihat sepertinya yang paling menarik ada ilmu bedah saraf. Akhirnya saya putuskan untuk magang dulu. Magang dulu berarti? Magang dulu selama 6 bulan. Saya ikuti dokter spesialis bedah saraf. Jadi operasinya, kemudian magang secara resmi di Rumah Sakit Umum Raden Matahir waktu itu. Jadi saya mengikuti operasi, kemudian membantu menulis jurnal, kemudian memeriksa pasien juga. Oh gitu ya. Jadi pasien dokter bedah saraf konsulen tuh dokter Ronas ikut juga gitu. Betul. Ya? Jadi kita benar-benar menjadi asisten. Tapi itu tentunya maksudnya dokter menjadi asisten itu tentunya yang konsulennya memang menawarkan atau mungkin dokter yang mengajukan atau gimana ya dok ya? Iya, pada saat itu memang ada momennya, saat lagi diskusi, mungkin ada kasus saya sharing, kemudian saya konsul, kemudian saya pikir ditawarkan juga untuk magang, akhirnya saya magang ikuti ya, karena ada kesempatan kita harus ikuti ya, jangan melewatkan adanya kesempatan seperti gitu. itu. Jadi kalau dengan magang ini menurut dokter Ronas memang membantu ya dok ya tentunya ya. Ya sebelum benar. ini ya. Gitu. Jadi proses magang itu sendiri sangat membantu dan memberikan poin plus saat tes bedah saraf. Tes bedah saraf. Berapa lama dok magangnya dok? Saya 6 bulan. 6 bulan 6 ya? bulan. Jadi sama 6 bulan tuh sekalian dokter magang dan belajar ya berarti ya? Belajar, kasusnya betul, belajar kasus, mengikuti operasi juga, ya. Sehingga sebelum kita memulai pendidikan, skill kita sudah cukup ada. Udah ada ya? Betul. Dan konsulennya juga tentunya membagikan ilmunya ya selama magang ya? Betul sekali. Nah, kemudian gini dok, dokter waktu ngambil bedah saraf itu di mana dok? Dan itu berapa kali ujiannya dok? Apakah langsung lulus atau mungkin kan kadang ada yang tesnya sekali, 2 kali, 3 kali ya maksimal ya. Nah itu kalau dokter sendiri gimana nih pengalaman tesnya bedah saraf? Iya, jadi saya mengambil pendidikan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, ya, Universitas Pajajaran. Waktu itu hanya baru ada 3 center bedah saraf. Oh iya, 3 di Jakarta, di UI, di Bandung, Unpad, dan di Surabaya, di UNER. Ya? Oh Jakarta, Bandung, sama Surabaya baru dok ya? Baru 3. Nggak ada di tempat lain? Belum. Belum ada. Nah, di center yang saya tuju, itu ada syarat 3 kali tes. 3 kali tes. Kalau misalnya gagal ya sudah tidak diperkenankan lagi mengikuti tes selanjutnya. Jadi hanya 3 kali kesempatan hanya 3 kali kesempatan, dan tesnya ada 2 hari. 2 hari. Hari pertama itu TOEFL, kemudian ya? MMPI ya. Hari kedua itu baru tes di bagian. Itu kalau sudah lulus yang pertama tadi? Enggak, atau langsung sekalian. Nah itu dokter Ronas tuh berapa kali nih selama ini udah tes bedah saraf? Saya alhamdulillah begitu tes langsung lulus. Berarti 1 kali ya? 1 kali. One shot, kalau di ujian itu one shot. Iya. Langsung lulus ya dok ya? Nah dokter Ronas berarti one shot ya berarti ya, sekali ujian ya? Langsung lulus ya? Betul. Itu pendidikan itu sendiri berapa lama dok? Pendidikan di bedah saraf itu ada 11 semester atau 5,5 tahun. 5,5 tahun ya? 5,5 tahun. Lama ya? Ya, jadi tergolong lama dibandingkan program studi pendidikan lain. Iya ya? Iya. Nah dok, pengalaman dokter Ronas waktu mengikuti ujian gimana? Apakah sulit atau gampang? Mungkin bisa dokter Ronas
bagikan tips ya ke teman-teman atau teman-teman mahasiswa lah ya yang mungkin tertarik nanti ngambil bedah saraf nih. Gimana nih dok tips-tipsnya waktu mengikuti ujian? Oke, ini sharing saat ujian ya. Saat ujian. Kalau sharing ujian. Jadi pada saat itu yang saya bilang tadi ada 2 hari. Hari pertama itu tes MMPI dan TOEFL. Hari kedua itu tes tertulis di bagian. Ya. Nah, tes di bagian itu yang paling menentukan karena ada ujian tertulis dan ujian wawancara. Wawancara ya. Ya. Nah, pada saat ujian kalau TOEFL dan MMPI mungkin yang harus dipersiapkan adalah TOEFL karena ada syarat minimal itu 500 ya. Ya, kemudian kalau untuk MMPI itu untuk menentukan personality kita kan, lebih ke tes kejiwaan. Kejiwaan ya, psikologi. Selagi kita tidak didiagnosis mengalami gangguan jiwa atau seperti gangguan perilaku abnormal ya. gitu ya aman-aman saja. Aman saja. Nah, yang tes kedua ini yang harus kita persiapkan dengan matang karena tes tertulisnya itu menggunakan bahasa Inggris dan ada 100 soal. Itu tes di bagian. Nah, oleh karena itu yang saya bilang tadi, saat magang itulah kita gunakan untuk belajar. Jadi jangka waktu kita belajar itu sudah 6 bulan sebelum ujian. Jadi ada waktu lah dok ada ya, waktu. pas belajar ya. Walaupun kita tidak membaca semua bukunya, tapi minimal kita memahami. Dan terbukti kok dari kasus-kasus yang saya dapat saat magang itu memudahkan sekali untuk tes. Jadi pas dokter Ronas ujian nih kayaknya udah biasa ya, nggak kaget ya? Mungkin karena sudah ada pengalaman tadi. Betul. Sama waktu sama 6 bulan magang. Jadi memang pas di ujian tuh kayak terasa apa ya dok ya? Mungkin terasa kayak biasa aja ya? Iya, lebih gampang untuk menjawab. Lebih gampang menjawab ya. Begitu juga dengan tes lain, mungkin bagi teman-teman adik-adik yang ingin tes di bagian lain juga sama. Jadi dengan magang atau belajar itu akan memudahkan untuk tesnya. Gitu ya. Berarti di bagian lain pun juga seperti itu ya? Baiknya seperti itu ya. Oke. Nah, Dokter Ronas tes wawancara belum? Oh iya. Langsung aja. Kemudian kemudian yang kedua itu tahap wawancara. Wawancara ya? Ya, wawancara. Nah, wawancara ini setiap bagian punya tata caranya masing-masing. Kalau di bagian bedah saraf, tes wawancara lebih ke kesiapan mental. Ya, jadi nanti akan ditanyakan motivasi, kemudian akan balik kemana saat sudah lulus. Ya, yang ketiga bagaimana nanti proses pembayaran karena selama kita sekolah kan kita tidak bekerja. Ya, jadi perlu juga ditanyakan kesiapan biayanya. Biaya kuliah ya. Kuliah, apakah menggunakan biaya pribadi, beasiswa atau kiriman dari rumah sakit. Oh gitu. Nah, kalau itu Dokter Ronas gimana nih? Saya waktu itu mendapatkan beasiswa dari Kemenkes atau PPDSBK. Tubel, bukan? Bukan Tubel, jadi dari beasiswa Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan ya. Oh, gitu. Dan itu cukup membantu saya, jadi saya tidak terlalu berat untuk membayar biaya SPP, kemudian ada juga biaya untuk ujian, untuk praktikum, semuanya diberi bantuan. Gitu. Ya. Berarti kalau kuliah bedah saraf ini memang mahal dok? Kalau secara ini dok? Atau gimana dok? Dari segi pembiayaan ya. Sebenarnya semua program studi menurut saya sama saja. Pasti ada yang namanya biaya SPP. Ya. Nah, kemudian ada biaya praktikum dan terakhir biaya tak terduga. Tak terduga ya. Tak terduga. Kalau untuk biaya SPP dan biaya praktikum mungkin sudah sama ya setiap program universitas ada sudah bisa kita kita planning. Iya, kita planning kan sampai lulus. Jadi kita planning sampai lulus ya. Yang paling sulit adalah untuk biaya-biaya tak terduga. Tak terduga dok ya. Tapi di bagian bedah saraf ini untuk biaya tak terduga sepertinya tidak ada yang aneh-aneh atau gitu ya? menyulitkan. Oh gitu ya. Ya.
dan paling hanya untuk biaya kita hidup sehari-hari, kemudian kos-kosan, makan sehari. Nah, untuk seperti yang biaya perpajakan lain itu selama saya sekolah tidak ada. Tidak ada ya. Ya. Nah, kemudian dok, waktu selama pendidikan, ada nggak pengalaman-pengalaman yang berkesan nih ya? Jadi selama bedah saraf, residensi ya, ada nggak pengalaman-pengalaman atau kasus-kasus yang banyak dokter temuin di Bandung ya, berarti ya di FK Unpad ya? Jadi selama saya menjalani pendidikan itu banyak sekali pengalaman saat saya menjadi residen. Karena pendidikan yang lama ya, 5,5 tahun, kemudian ada stase-stase luar. Jadi mulai dari stase luar daerah. Kalau bedah saraf itu banyak, dia ke daerah seperti ke Purwokerto, ke daerah di dalam Jawa Barat itu seperti di Purwakarta atau di Ciamis dan lain-lain kan. Ada juga stase ke luar provinsi seperti ke Jakarta, ke Surabaya, ke terutama yang paling menarik adalah stase ke luar negeri. Nah, di bedah saraf ya ada stase ke luar negerinya. Jadi di bagian bedah saraf ini ada stase luar daerah, luar provinsi sama luar negeri ya dok ya? Betul. Nah, mungkin kan menjadi residen bedah saraf ini kan seperti yang dokter bilang tadi 5,5 tahun ya, cukup lama ya. Cukup lama. Berarti kan banyak tuh pengalaman kan? Iya. Nah, yang dokter bilang tadi, terutama yang pengalaman berkesan di luar negeri ya, itu berapa lama dan di mana dokter ngambilnya? Jadi di Bandung atau di center saya itu ada syarat untuk kelulusan harus stase luar negeri. Harus stase luar negeri. Betul. Itu untuk syarat ya? Syarat kelulusan. Oh, syarat kelulusan. Ya, jadi kita memilih sendiri di mana tempat kita mau belajar. Karena kita harus apply ke rumah sakitnya, kemudian menanyakan apakah di sana menyediakan beasiswa atau tidak, apakah ada bantuan hidup atau digaji atau tidak. Nah, balik ke pertanyaan tadi dok ya. Kan tadi bilang dokter Ronas bilang kan di stase luar negeri ya. Itu pengalaman di stase luar negeri itu berapa lama ya dokter di sana dan di mana daerahnya dokter magang? Oke, jadi saat stase luar negeri itu kan kita harus memilih sendiri tuh. Ya. Jadi kita mau kemana, kemudian berguru ke siapa, karena sebagai syarat untuk lulus itu kita kan di luar negeri berat ya kalau tidak ada beasiswa, karena pertama untuk biaya hidup di luar negeri akan sangat mahal, kemudian tiket pesawat pulang pergi, dan sebaiknya kita mencari tahu dulu. Jadi apakah di tempat yang mau kita tuju ada beasiswa, memberikan biaya hidup, tempat tinggal dan lain-lain. Nah, pada saat itu saya kebetulan saat seminar kenal dengan profesor dari Jepang. Waktu seminar ya? Waktu seminar. Nah, saya minta emailnya, kemudian saya tanya-tanya, ternyata di tempat dibalas. Betul, dibalas di tempat rumah sakitnya ada bisa menerima program fellowship atau program stase luar. Dan alhamdulillah dapat juga bantuan dari tempat profesor saya itu. Jadi diberikan gaji bulanan, kemudian tempat tinggal dan untuk makanan dapat semua. Ya sudah, karena sepertinya sudah tidak ada masalah, saya putuskan ke sana. Nah, tempat saya itu di Rumah Sakit Red Cross Hospital di Jepang ya? Di Jepang, tepatnya di Nagoya. Nagoya. Itu berapa lama dok magangnya dok? Saya selama 3 bulan. 3 bulan dok ya? 3 bulan. Nah, Dokter Ronas kan itu magang, Dokter Ronas kan memilih di Jepang ya, di Nagoya ya, di rumah sakitnya ya. Itu kan selama 3 bulan. Itu pengalaman Dokter Ronas sendiri dengan teman-teman di sana ya, teman-teman residen bedah saraf di sana gimana? Mungkin bisa diceritakan. Jadi pengalaman saya saat stase luar negeri itu di Nagoya, jadi banyak yang saya pelajari di sana, terutama dari segi ilmu bedah sarafnya, karena mereka sudah memang maju beberapa langkah dari kita Indonesia. Betul. Nah, tidak bisa dimungkiri dari segi
teknologi pun mereka lebih terkini ya. Teknologi terkini. Kalau sumber daya manusianya? Sumber daya manusia memang mereka lebih majunya di etos kerja. Jadi kalau kita lihat orang Jepang itu kan sangat tekun ya, dan itu memang benar pada saat saya di sana. Rakyat Jepang itu memang tekun sekali loh. Disiplinnya dan tinggi, disiplinnya tinggi sekali. Jadi terbukti saat di rumah sakit, kemudian dimanapun mereka sangat benar-benar taat peraturan. Taat peraturan ya? Iya, misalnya naik tangga saja kalau harus di sebelah kiri, benar-benar di kiri. Jadi sebelah kanannya kosong. Oh gitu. Terbukti dari hal kecil seperti itu, dan tidak ada sampah. Nah itu yang hal kecilnya. Tapi kalau di bidang kedokterannya, etos kerja mereka sangat tinggi sekali. Benar-benar mereka melayani itu dengan hati. Jadi dan selama mereka bekerja, tidak ada tuh yang main handphone. Kalau kita kan masih sering gitu kan, saat gitu ya? bekerja sambil lihat WhatsApp gitu ya, atau melihat sosial media. Mereka benar-benar saat bekerja handphonenya tidak dibawa. Jadi mereka hanya membawa telepon untuk berkomunikasi. Telepon biasa tuh Nokia yang monoponik itu yang mereka gunakan. Dan handphonenya benar-benar disimpan di dalam loker. Oh gitu. Itu yang saya salut. Kita aja selama 5 menit mungkin sudah gatel kan. Iya, pengen lihat HP WhatsApp ya. Nah itu. Lalu kehidupan di sana pun juga mereka sangat ramah. Sangat ramah. Jadi benar-benar mengajari juga banyak ilmu yang saya dapat, seperti cara memperlakukan pasien, kemudian bagaimana bedah saraf itu kan harus tekun ya, karena lama kan dan kecil. Nah itu juga yang saya dapat ilmu, benar-benar harus fokus kita. Jadi fokusnya mereka itu betul-betul tidak boleh ada gangguan. Jadi kalau kita main-main bercanda saat bekerja, mereka menegur, disuruh serius seperti itu. Tapi setelah selesai bekerja, mereka benar-benar seperti teman ya, gitu. Jadi bercanda yang lain-lain. Jadi setelah bekerja malamnya biasanya kita ke kafe atau ke tempat makan ramen, dan sampai malam, sampai tengah malam. Konsulen profnya juga dengan profesor atau kita sebutnya sensei ya. Kemudian bersama teman-teman juga yang sama residen dan perawat juga ikut. Jadi kadang-kadang ramai-ramai, tapi lebih sering sih sensei dan teman-teman residen. Gitu. Ya. Besoknya aktivitas lagi seperti itu. Work hard, play hard. Work hard, play hard, betul. Nah, itu selama di Jepang atau stasi luar negeri itu ada terkendala masalah bahasa, atau mungkin kan di situ pakai bahasa Inggris ya palingnya, sama bahasa Jepang atau gimana? Nah, memang sebelum kita stasa itu kan kita sudah mempersiapkan, karena kita mau ke Jepang nih. Jadi mungkin saya sedikit-sedikit sudah mempelajari bahasa Jepang yang simple. Yang simple ya? Yang simple. Dan kalau untuk komunikasi mungkin sudah cukup bisa. Tapi kalau sempat membaca conversation yang dalam, itu saya menggunakan bahasa Inggris. Dan rata-rata kalau senseinya dan teman-teman dokter residen fasih menggunakan bahasa Inggris. Fasih ya. Ya, tapi untuk masyarakat seperti yang lain, perawat pasien, atau pasien tidak banyak yang bisa. Jadi mungkin. Jadi gimana tuh dokter mengatasinya? Ya, jadi ada yang menemani kita. Jadi ada teman dokter residen yang kita tidak dibiarkan sendiri. Jadi berdua. Jadi kalau misalnya kita diminta memeriksa ya bersama. Oh gitu. Ya, kalau beruntung ada yang dari luar negeri misalnya lagi berobat, kita kan menggunakan bahasa Inggris enak ya. Tapi kalau masyarakat lokal itu sangat sulit. Jadi mungkin kita butuh rekan. Jadi ada rekan dari residen. Ada rekan residen juga orang Jepang lah ya. Ya, dan untuk operasi kita ikut operasi. Jadi bersama-sama operasi pasien. Ya, jadi ilmu yang kita dapat pun selain etos kerja, kemudian pembelajaran dan skill pun juga dapat di Jepang. Skill dapat juga ya? Iya. Nah, kalau kayak operasi di Jepang itu, kalau dokter bandingkan nih dengan di Indonesia, apakah di sana ada ya kayak robotik? Benar itu? Di bedah saraf ada kayak operasi pakai robotik gitu loh? Iya. Ada?
Jadi teknologi bedah saraf ini kan yang termasuk yang paling berkembang. Ya. Jadi sampai sekarang tuh banyak sekali pengembangan, mulai dari robotic surgery, kemudian operasi minimal invasif, jadi tidak menggunakan sayatan yang besar lagi, hanya minimal, banyak sekali. Dan di Jepang itu termasuk cepat perkembangannya, dan operasi robotik pun sudah mulai dikembangkan. Jadi tapi tetap orang yang mengerjakan tetap orang, tapi mungkin dibantu dengan navigasi yang robotik, seperti misalnya mikroskopnya itu bisa bergerak sendiri kalau sebelumnya kita manual memindahkannya. Ya. Nah sekarang hanya dengan satu tekanan saja mikroskop itu sudah mengetahui posisi untuk mengambil yang kita mau kan? Yang kita mau. Jadi sangat terbantu sekali kan? Terbantu sekali, ya. Dan mempercepat operasi. Kalau di center kita di Indonesia sudah ada pakai itu loh? Di center kita belum. Ya, tapi artinya tidak wajib sih robotik itu. Ya. Tapi dengan center kita aja itu sudah cukup bagus sebenarnya. Bagus ya. Tapi memang di Jepang dia memang satu tingkat di atas center-center di Indonesia. Nah, waktu dokter magang di Jepang itu apakah dokter sendiri yang dari Indonesia atau mungkin ada dari negara lain juga ikut magang atau gimana, Dok? Jadi dia hanya menerima satu fellow. Jadi kita harus antri. Misalnya kita daftar, belum tentu kita langsung dapat. Belum dapat, Dok. Betul. Ya? Nanti dia akan menyiapkan untuk periode kapan. Jadi Anda bisa dibalasnya, misalnya Anda bisa untuk periode mulai Januari sampai kapan gitu kan? Gitu. Karena sebelumnya masih ada orang. Ada orang ya. Betul. Nah, itu sendiri yang dokter Ronas Fellowship ke Jepang itu atau ke luar negeri itu ada nggak pas semester berapa atau mungkin dari awal atau gimana tuh, Dok, biasanya, Dok? Jadi syaratnya adalah di atas semester 7. Di atas semester 7? Berarti 7. Di bawah semester 7 belum? Belum. Karena di bawah semester 7 itu kita masih banyak yang harus kita pelajari dulu. Basic-basic ilmu bedah sarafnya. Karena kalau langsung keluar negeri tanpa ada basic akan sangat memalukan nanti kan. Nah, Dokter Ronas, bisa nggak ceritakan pengalaman yang paling berkesan nih? Jadi ini pengalaman Dokter Ronas selama residensi bedah saraf baik di Indonesia atau di luar negeri tadi. Ada nggak pengalaman Dokter Ronas yang mungkin, ini mungkin yang paling berkesan dan tidak terlupakan selama residen? Nah, mungkin bisa diceritakan atau sharing atau dikasih tahu teman-teman. Iya. Jadi memang sebenarnya banyak sekali pengalamannya selama saya menjadi dokter spesialis bedah saraf dan residen. Karena bedah saraf ini termasuk ilmu yang menyangkut antara hidup dan mati ya. Tapi yang paling berkesan itu mungkin pada saat ada kasus trauma lalu lintas kecelakaan. Jadi saat pasien datang dengan kondisi koma, kemudian tidak sadar gitu kan, dan keluarganya sampai memohon-mohon, minta tolong, dan kita memang tidak berusaha semaksimal mungkin menolong, tapi kita kan bukan Tuhan ya sampai bisa menjanjikan kesembuhan. Nah, tapi pada saat pasien itu sembuh, bangun dari kondisi koma, nah itulah saat paling berkesan menurut saya. Jadi ada pengalaman dokter ya, yang menangani pasien yang dari koma waktu kecelakaan atau traumatologi tadi jadi sadar. Betul. Pernah ya ada gitu? Iya. Mungkin berkesan dulu ya paling berkesan. Iya, itu yang paling berkesan. Jadi menyelamatkan pasien itu ada perasaan senang dan bangga dan menyenangkan menurut saya. Jadi pas mungkin itulah salah satu mungkin untuk secara umum untuk dokter semua ya, Dok ya. Mungkin kalau di bagian lain pun juga seperti itu kan. Misalnya kalau kita menolong pasien yang datang dengan sakit, kemudian kita obatin, kita berusaha lah kan. Karena kita bukan Tuhan, Dok ya. Kita hanya ngobatin dan pasien sembuh. Mungkin itu jadi kebahagiaan tersendiri ya. Apalagi di bagian mungkin yang bedah sarafnya memang. Nah, Dok, kan sudah menjalanin residen selama 5,5 tahun. Itu apakah memang waktu dokter menjalankan itu setelah pendidikan memang dituntut untuk balik lagi nih ke rumah sakit atau ke provinsi yang dokter merekomendasikan kan? Atau gimana, Dok? Kalau untuk kasus saya, karena saya kemarin
memakai program beasiswa dari Kemenkes, itu ada syarat kembali lagi ke kota asal. Ke kota asal ya? Betul. Jadi ke tempat pengusul, rumah sakit pengusul, itu diwajibkan kembali lagi. Kemarin memang yang mengusulkan rumah sakit Matahir, Dok ya? Betul, mengusulkan rumah sakit Matahir. Jadi saya ada kewajiban mengabdi. Mengabdi ya? Ya. Jadi waktu itu pendidikan 5,5 tahun. Itu berarti dokter usia berapa tuh selesainya tuh kira-kira? Saya selesai usia 30 tahun. 30 tahun? 30 tahun. Jadi 30 tahun Dokter Ronas sudah jadi bedah saraf ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah. Itu dokter salah satu termuda dong. Iya, betul. Jadi karena saya kemarin juga pikirnya sebaiknya secepatnya gitu ya. Saya memang berkorban. Artinya selama bekerja itu saya berkorban waktu juga karena 1 tahun terakhir saya tidak terlalu fokus bekerja lagi. Saya fokus untuk belajar dan magang. Ya? Jadi memang ada yang harus dikorbankan. Memang kita sebagai manusia ini kan harus ada yang dipilih ya, prioritas kan. Dan menurut saya saat itu karena saya ingin cepat menjadi dokter spesialis bedah saraf, saya putuskan untuk magang karena itu salah satu jalan tercepat saya. Saat itu saya bukan PNS, kemudian saya juga bukan anak dokter spesialis, bukan darah biru, dan yang paling memungkinkan ya dari magang itu untuk menambah poin saya. Oke sobat semua, itulah bincang-bincang kita santai bersama Dokter Ronas. Lebih tepatnya kita ngobrol bareng Dokter Ronas, spesialis bedah saraf. Jadi beliau ini memang di usianya yang 30 tahun udah jadi bedah saraf, dan itu pengalaman beliau. Mungkin nanti bagi teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang mungkin ingin tertarik di bagian bedah saraf, mungkin bisa sharing ya sama beliau terbuka kan dok? Untuk mahasiswa-mahasiswa terbuka ya. Jadi kalau mahasiswa kedokteran mau sharing sama beliau boleh. Nanti ada tuh di IG ya dok ya? Ada nggak IG-nya dok? Saya cukup sering juga sharing. Sharing lah ya dok. Sharing di Instagram saya. Bisa nanti dicari, mungkin ditaruh di deskripsi ya. Ada Ronas Neurosearch. Itu sharing mengenai ilmu bedah saraf. Kemudian saya juga ada kerjasama dengan seorang dokter juga. Kita punya akun edukasi. Namanya neuro.go. Mungkin bisa di follow nanti ya, atau untuk dipelajari juga. Banyak ilmu yang bisa didapat di sana. Nanti link edukasinya yang Dokter Ronas dan dokter kerjasamanya itu dok ya, nanti kita taruh di deskripsi ya. Nanti kita taruh, nanti silakan teman-teman bisa follow dan mungkin bisa sharing atau bertanya-tanya di situ dok ya. Iya. Oke. Nah sobat, demikianlah ya bincang-bincang kita santai hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanya di kolom komentar. Jangan lupa like, share ke teman-teman ya, dan subscribe. Oke. Sampai ketemu lagi. Ya.